bagi bangsa-bangsa, saudara, kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, ayat yang ke-11 saya bacakan. Ayat yang ke-15, maafkan. Ayat yang ke-15. Markus 11 ayat yang ke-15 ya. Judulnya perikop adalah Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Saudara, kalau ada ayat yang kita jumpai di mana Yesus marah adalah di perikop ini. Tentunya di Matius juga ada, di Lukas juga ada, Yohanes tentang Yesus menyucikan bait Allah. Itu adalah satu perikop di mana kita melihat Yesus itu marah dengan sedemikian rupa. Marahnya bukan marah yang ngawur ya Bapak Ibu Saudara, tapi marah ilahi ketika dia melihat rumah Tuhan itu dijadikan tempat berjual beli. Nah, kalau budaya orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu setahun sekali itu harus pergi ke Yerusalem, ke rumah Tuhan, di bait Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes itu, mereka merayakan hari Paskah. Jadi itu datang dari seluruh kota, ya, di Yahudi, di bangsa Yahudi itu mereka datang dari berbagai kota, yang jauh-jauh juga mereka datang. Dan kebiasaan mereka adalah mereka harus ketika mereka beribadah datang ke rumah Tuhan harus membawa sebuah yang namanya persembahan. Makanya mereka itu membawa yang namanya kambing domba, ya, lembu, ya, burung, merpati atau apapun mereka akan bawa itu ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan. Nah, ahli-ahli Taurat dan para imam ini berpikir, orang-orang yang ada di situ di dekatnya bait suci itu berpikir untuk mempermudah orang-orang datang beribadah, karena itu akan begitu banyak orang, akan begitu crowdednya, ya, atau begitu susahnya mereka dari luar kota harus bawa binatang-binatang untuk masuk ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan. Ya, tentunya saudara, mereka mempersembahkan itu kalau di bait suci pada waktu itu ada 3 ruangan. Ya, kalau Anda tahu 3 ruangan, yaitu di halaman yang pertama halaman bait suci, yang kedua itu ruang suci, yang ketiga itu ruang maha suci. Yang di halaman itu saudara jemaat bisa masuk. Para imam-imam boleh mempersembahkan, di situ tuh ada korban bakaran, ada kolam pembaptisan, ya. Kemudian di ruang suci, saudara, di ruang suci itu hanya imam-imam saja yang boleh masuk untuk mempersembahkan korban. Di situ ada kandil-kandil, ada dupa-dupa yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan pada zaman itu. Tetapi yang ruang maha suci itu adalah imam besar yang boleh masuk. Tidak boleh sembarangan orang masuk, itu pun setahun sekali pada hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian. Imam besar ini masuk ke dalam ruang maha suci. Itu pun kalau ada imam yang bukan imam besar, saudara berani masuk ke situ, itu langsung mati. Begitu kudusnya Tuhan di rumah Tuhan, di ruang maha suci. Jemaat itu nggak bisa masuk ke ruang maha suci. Ya, untuk membawa persembahan itu hanya di halaman saja. Nah, ini terjadi itu di luar halaman. Orang yang berjual beli ini di luar halaman. Wah, penuh sesak. Saya pelajari, saya pernah menemukan videonya tentang, ya mungkin dibuat sebuah video untuk membuat gampang mengerti itu. Di luar halaman itu Yesus itu begitu datang dia marah karena begitu berjubel-jubel orang berjualan, wah mereka bertransaksi dan sebagainya. Tujuan mereka mungkin supaya mudah, supaya nggak jauh-jauh bawa binatang dari luar kota, mungkin berkilo-kilometer mereka harus jalan kaki.
Pada zaman itu nggak ada mobil, ya nggak bisa bawa binatang naikkan ke truk, itu nggak ada. Dulu transportnya adalah onta atau jalan kaki. Jadi pasti membayangkan, wah jauh banget ini, mau ke rumah Tuhan, jalannya jauh-jauh, bayar harganya luar biasa, bawa persembahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur, ada yang hari ini datang ke rumah Tuhan di tempat ini, ada yang 2 jam dari sini ada? Ada yang 2 jam rumahnya jauh sekali? Nggak ada ya. Puji Tuhan, kita ini dekat-dekat, ya bisa naik sepeda motor, ada kendaraan, ada mobil. Saya pernah lihat videonya jemaat perintisan di Tarakan, di Malinau atau Tanjung Selor ya, Tanjung Selor kan salah. Itu harus menempuh perjalanan 2 jam hanya untuk ikut CG. Ya, naik sepeda motor, terus sepeda motornya itu dinaikin perahu dari rumahnya itu sekitar 1,5 jam dari desanya. Dia sangat senang kan ada CG di Tanjung Selor. Dia sangat menanti-nantikan, sudah bertahun-tahun menanti-nantikan ada CG di sana. Dan akhirnya mereka datang, mereka ikut CG, mereka bayar harga untuk datang ke situ naik sepeda motor. Nah, sepeda motor dari rumahnya itu cukup jauh perjalanan, akhirnya harus menyeberangi kayak sungai gitu ya, sungai besar. Sepeda motornya dinaikin perahu kecil. Saya nggak bawa videonya. Itu kalau saya lihat hati saya itu hancur, saudara ya. Hati saya ini, Tuhan, orang yang seperti ini itu Tuhan pasti membuat mereka itu bertumbuh lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Naik sepeda motor, saudara, di atas perahu yang kecil, bukan perahu besar ya, perahu kecil dia naikkan sepeda motor. Dari situ masih 2 jam lagi perjalanan untuk ke tempat CG. Di situ di wawancara mereka bilang, kami ini sangat rindu ada CG. Kami ini sangat haus ikut berkumpul bersama-sama saudara seiman. Sudah lama. Saya membayangkan kalau hari ini kita di KMS Samarinda, kita semua mudah ke gereja gampang. Ada kendaraan, sepeda motor. Kalau hari ini kita, kalau misalnya hari ini nggak ke gereja, ya mungkin kalau sakit nggak bisa bangun itu mungkin ya kita maklum. Tapi kalau saudara, hari ini nggak ke gereja karena mau main golf gitu kan. Hari ini nggak ke gereja karena aku mau ada sesuatu yang hobi saudara dan sebagainya. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini sebagai anak Tuhan, saudara. Kita rindu kalau hari ini kita diberikan kebebasan untuk beribadah, apalagi rumah Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Mari kita sama-sama datang dan merindukan Tuhan lebih lagi. Amin. Di zaman ini, saudara, begitu jauh mereka, makanya mereka berpikir orang-orang di sana lebih baik kita ini jualin, sediakanlah kambing domba, lembu, bahkan penukar-penukar uang. Karena mereka harus datang ke bait suci itu harus membayar pajak kepada orang Yahudi. Dari mata uang Romawi harus ditukar dengan mata uang Yahudi pada waktu itu, dan itu rate-nya itu dibuat sangat tinggi. Dibuat sangat tinggi. Ya, ini adalah sebuah sebuah hal yang diputuskan bersama. Saya percaya imam-imam juga ada di dalamnya. Karena apa? Karena itu di area bait suci. Makanya saudara, Tuhan itu marah bukan saja berjualan, tetapi mereka itu benar-benar melakukan praktek-praktek yang kotor di rumah Tuhan. Memeras rakyat, mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan sebagainya. Disitulah Tuhan itu marah. Mereka ini harus, mereka berjualan dengan sedemikian rupa, dengan tujuan untuk menolong, tapi harganya itu dibuat sangat tinggi. Makanya Yesus marah. Dan dikatakan, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Artinya apa? Saudara, hal yang pertama, mengapa Yesus marah? Yang pertama adalah rumah Tuhan itu telah diubah fungsinya. Dari rumah Tuhan, rumah yang dimana jemaat Tuhan itu bisa datang di situ untuk menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Yang hari ini mungkin kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita nggak bawa lagi kambing domba, lembu sapi ke rumah Tuhan, ke gereja ini kan enggak. Tapi kita bawa persembahan hidup kita. Amin. Kita bawa hati kita. Itu pada zaman dulu. Mereka bawa itu. Ya. Dan saudara, telah diubah fungsinya ketika mereka itu seharusnya rumah Tuhan itu menjadi tempat di mana mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengucap syukur, setahun sekali mereka datang beramai-ramai ke rumah Tuhan. Tapi hari itu, saudara, tempat itu telah berubah menjadi tempat berjualan.
tempat berjualan dan Yesus marah. Kalau saudara baca di kitab Yohanes, itu Yesus mengambil cambuk dan memukul semua sapi lembu yang dijual belikan, kemudian dibongkar balikan meja-meja penukar uang. Yesus begitu marah karena apa? Tidak ada penghormatan sama sekali di rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kudus, tempat yang kudus, di mana Tuhan itu hadir. Mereka membuatnya menjadi tempat berjualan. Tidak ada penghormatan buat rumah Tuhan. Padahal, saudara, di rumah Tuhan, kalau tadi pagi saya sampaikan, di rumah Tuhan itu ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Makanya di ayat di kitab yang lain, kalau saudara baca di kitab Matius atau Yohanes, di situ ketika setelah Yesus itu menyucikan bait suci, ya, menghancurkan semua pedagang-pedagang itu, memutar balikan meja, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, fungsi rumah Tuhan itu dirubah menjadi tempat berjualan. Mereka tidak menghormati tempat kudus Tuhan. Hari ini saudara, rumah Tuhan itu tidak hanya berupa gedung. Hari ini kita pun adalah rumah Tuhan. Kita yang datang ke rumah Tuhan hari ini, kita pun adalah bait sucinya Tuhan. Dimana ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita pun harus dalam keadaan yang sungguh-sungguh dikuduskan oleh Tuhan. Saya percaya di rumah Tuhan ada pengampunan, di rumah Tuhan ada pemulihan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Roh Allah itu diam di dalam kita. Kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Saya berpikir, kalau kita ini dikuduskan oleh Tuhan, apakah hari ini rumah kita secara rohani, tubuh kita ini yang telah dikuduskan oleh Tuhan, kita mau serahkan untuk hal-hal yang sia-sia? Kalau ini orang itu berjualan, tidak menghormati rumah Tuhan, apakah hari ini kita sebagai bait Tuhan, kita ini orang yang di dalam kita ini ada Roh Kudus di dalam kita, apakah kita hari ini datang ke rumah Tuhan dengan sikap yang menghormati hadirat Tuhan? Sikap kita datang ke rumah Tuhan itu sikap yang sungguh-sungguh rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, seringkali Pastor Yudi sering kasih ilustrasi. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, harus dengan sikap yang benar. Kalau sedang memuji Tuhan, itu mujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena ada kuasa di atas puji-pujian dan penyembahan. Jangan kalau kita memuji Tuhan, kita sibuk hitung lampu gitu kan, katanya. Lampunya banyak ya. Kok itu ada lukisannya, kok ini nggak ada? Sibuk mikirin gedungnya gereja, nggak usah dipikirin. Gedung gereja ini ada yang mikirin sendiri. Tapi saudara datang ke tempat ini dengan sikap hati saudara menyembah kepada Tuhan. Hati saudara tertuju kepada Tuhan, katakan amin. Sikap yang menghormati hadirat Tuhan, maka di situ saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua, mengapa Yesus marah? Yang pertama, karena mereka tidak menghormati Tuhan. Fungsi rumah Tuhan itu berubah fungsi menjadi tempat berjualan. Itu Yesus marah. Karena itu salah satu sikap yang tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus marah? Karena mereka berjualan di depan halaman itu. Mereka menghalangi umat Tuhan untuk datang beribadah. Penuh sesak di situ sehingga rumah Tuhan halamannya itu seperti ketutup. Karena apa? Fokusnya itu berjual beli. Fokusnya itu kepada hal-hal yang fana, tidak lagi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Belum apa-apa mereka sudah harus membeli ini dengan harga yang tinggi. Kalau mereka punya uang nggak masalah, tapi bagi umat Tuhan yang hari itu datang jauh-jauh, mereka mungkin dari keluarga miskin, nggak bisa beli kambing domba, mereka harus beli sesuatu, mungkin mereka nggak bawa, mereka harus beli dengan harga tinggi, belum lagi bayar pajaknya cukup tinggi. Yesus marah karena orang-orang yang berjualan ini menghalangi umat Tuhan untuk beribadah. Hal yang paling Tuhan gak suka adalah ketika ada orang-orang yang menghalangi ada orang yang menghalangi orang beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan anak-anak kecil saja Tuhan berkata, jangan halang-halangi anak kecil ini untuk datang kepadaku. Kalau hari ini kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tahu Tuhan panggil kita untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa di luar sana. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa.
Sebagai gereja Tuhan, kita pun sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Gereja bukanlah menjadi tempat orang-orang kudus saja, tapi gereja adalah tempat orang-orang yang berdosa supaya hidup mereka diselamatkan. Katakan amin. Gereja Tuhan ada di muka bumi ini dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang hidupnya sia-sia hari ini berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Hari ini berjumpa dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita ada. Ya, untuk itulah kita sama-sama mengerjakan visi Tuhan. Jangan menghalang-halangi orang datang beribadah. Yesus marah karena orang ramai berjualan di situ sehingga sulit mereka untuk masuk ke halaman bait Tuhan. Menghalang-halangi umat Tuhan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Fokus mereka mulai melenceng. Mereka nggak lagi sungguh-sungguh datang untuk berdoa. Makanya Tuhan ngomong, bukankah ada tertulis, rumahku itu akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa, bagi segala bangsa. Artinya apa? Yang datang pada waktu itu dari bangsa-bangsa, dari semua kota. Nggak hanya satu kota, nggak hanya satu bangsa, banyak datang. Makanya Tuhan itu berkata, rumahku ini akan disebut rumah doa. Aku mau setiap orang yang datang dari berbagai kota bangsa itu datang ke rumahku untuk berdoa. Hari itu orang-orang yang berjualan di situ, pedagang-pedagang, bahkan para imam-imam juga, mereka ini menghalang-halangi orang beribadah dengan berjualan di depan situ. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai ada orang-orang yang dihalang-halangi untuk berjumpa dengan Tuhan, itu berurusan dengan Tuhan sendiri. Makanya hari ini kita bersyukur di CG-CG hari ini kalau kita diberikan kesempatan untuk menginjil, sebuah hak istimewa. Amin. Itu menyukakan hati Tuhan. Itu ada di hati Tuhan. Katakan amin. Kita akan menjadi orang yang bersuka cita karena kita mengerjakan kehendak Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, mengapa Yesus marah? Yang pertama tadi, rumah Tuhan telah berubah fungsinya. Yang kedua, menghalangi orang datang beribadah. Yang ketiga, orang-orang yang berjualan di sana itu mengambil keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk tujuan rumah Tuhan, tetapi mereka memikirkan kepentingan pribadi mereka. Melakukan penjualan dengan tujuan supaya mereka mengeruk keuntungan lebih tinggi. Pasti mereka menjual harga lebih mahal dari harga yang di luar sana. Ya, saudara, harga binatang kalau dijual di sana tuh bisa 10 sampai 20 kali lipat dari harga biasanya. Saudara bisa bayangkan, benar-benar itu membuat orang itu seperti diperas habis-habisan karena harus mengeluarkan uang sedemikian besarnya untuk membeli binatang. Ya, saudara, mungkin mereka punya alasan, ya, untuk memudahkan, tetapi harganya itu dibuat sangat tinggi. Kalau orang bawa binatang dari luar kota, diperiksa karena yang harus masuk ke rumah Tuhan itu harus yang terbaik. Mereka akan berkata, ini nggak baik, ini kamu harus beli lagi di sini. Akhirnya intinya harus beli lagi dengan harga yang cukup tinggi. Mereka begitu kotornya, praktek-praktek kotornya, sehingga benar-benar menyulitkan umat Tuhan untuk pergi beribadah. Mengambil keuntungan diri sendiri, mempersulit orang-orang untuk masuk ke rumah Tuhan, membuat Tuhan itu marah. Makanya Tuhan menghancurkan, memutarbalikan meja-meja penukar uang, kambing domba dipecuti semua, saudara, ya, dicambuk, suruh pergi semuanya. Tuhan mau rumah Tuhan itu menjadi tempat di mana orang-orang bisa datang, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang berjual beli. Bagi Tuhan mempersembahkan korban itu hanya budaya waktu itu. Ya, saya percaya Tuhan itu tidak melihat seberapa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bahkan berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tuh tidak lihat itu. Bahkan kalau kita lihat kisah seorang nenek yang miskin, seorang orang yang tua yang membawa persembahan di rumah Tuhan, hanya 2 peser, itu nggak ada artinya. Dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikannya dengan senyum karena mereka memberikan dari kelebihan. Betul? Tapi seorang yang tua, dikatakan ada seorang ibu-ibu tua maju ke depan dengan gemetaran, memberikan persembahannya, takut kalau nggak diterima sama Tuhan. 2 peser
Itu nggak ada artinya untuk pembangunan rumah Tuhan, nggak ada. Ya, itu mungkin sama berapa rupiah ya? Saya lupa itu hitungannya. Itu sangat kecil sekali hitungannya. Tapi Tuhan berkata apa? Orang ini, ibu ini memberikan jauh lebih banyak daripada orang kaya itu. Artinya apa? Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan buat Tuhan, tapi seberapa besar hati kita dengan rela memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Seberapa besar yang kita rindu untuk kita berikan buat Tuhan. Bukan apa yang tidak kita punya, tapi apa yang ada pada kita. Kita mau serahkan sama Tuhan. Itu jadi berkat buat Tuhan, itu jadi kesukaan buat Tuhan. Katakan amin. Saudara, hari ini kita menjadi rumah doa, dikatakan rumah Tuhan itu menjadi rumah doa. Hari ini rumah Tuhan di Gereja Mawar Sharon Samarinda yang hari ini segera akan pindah ke gedung yang baru, di tempat yang baru, yang kapasitas jauh lebih besar daripada ini. Bisa menampung jemaat lebih banyak supaya banyak orang diselamatkan. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara antusias? Kita sama-sama. Saya juga gak sabar saudara, karena kita melihat Tuhan itu akan mempercayakan kita jauh lebih besar daripada ini. Mother Church kita yang ada di Surabaya, kemarin sudah peresmian gedung baru di rooftop. Saudara, begitu besar. Bukan bicara soal gedungnya. Bagusnya gedung itu bisa saja dibangun oleh siapapun. Tapi yang gak bisa, ada orang ada yang gak bisa. Orang bisa tiru adalah hadirat Tuhannya. Di mana setiap orang yang beribadah di rooftop itu, mereka mengalami hadirat Tuhan dan hidup mereka mengalami perjumpaan. Hidup mereka diubahkan. Amin. Sama dengan GMS Samarinda, nanti kita akan pindah ke gedung yang baru. Kita mulai dengan doa bersama-sama. Kita mau rumah kita yang baru itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Di mana di rumah yang baru itu Tuhan hadir, Tuhan bertakhta. Kita mengizinkan orang siapapun boleh hadir, orang-orang berdosa datang bawa ke rumah Tuhan. Kita nggak mau menghalang-halangi, amin. Kita nggak mau membuat rumah Tuhan jadi rumah yang biasa. Kita mau menghormati rumah Tuhan sebagai tempat kudusnya Tuhan. Di mana dari tempat itu ada mujizat mengalir. Ketika kita menguduskan nama Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dari mulut kita, dari hati kita menyembah dengan segenap hati. Tuhan yang dari takhta surganya akan turun di rumah Tuhan, di hidup kita masing-masing. Setiap orang yang hadir di rumah Tuhan, di tempat ini bahkan di tempat yang baru, mereka gak akan pernah lagi sama. Mereka akan mengalami sesuatu yang berubah di hati mereka, semakin cinta Tuhan, amin. Hidup mereka mengalami pemulihan. Keluarga yang datang pada waktu itu mungkin mengalami masalah pekerjaan, mungkin masalah hubungan. Saya percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, hadirat Tuhan dicurahkan, Tuhan bisa menjamah setiap hati. Saya banyak kali mengalami kesaksian, banyak mendengar kesaksian bahwa di hadirat Tuhan itu ada banyak orang mengalami kepuasan di dalam hatinya. Mungkin masalah belum selesai, tapi jauh di dalam hati itu damai sejahtera melingkupi, dan mereka pulang mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Amin. Saya rindu rumah Tuhan yang ada di GMS Samarinda, di mana di dalamnya adalah saudara, kita semua bait Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kita percaya kita akan dipakai Tuhan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Rumah Tuhan sebagai rumah doa yang pertama, saudara. Rumah Tuhan di mana Tuhan mau pakai kita juga sebagai rumah Tuhan. Rumah doanya Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ya. Rumah Tuhan menjadi tempat kudusnya Tuhan. Tempat orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Melalui kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu sangat marah ketika bait sucinya dibuat seperti itu. Ya, berjualan, tidak menghormati bait suci Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempat kudusnya Tuhan. Kita hari ini adalah bait sucinya Tuhan. Di mana kita datang di rumah Tuhan, maka yang harus kita persiapkan adalah bagian dari kita yang harus kita siapkan adalah hidup di dalam kekudusan. Jangan kompromi dengan dosa. Orang-orang yang berjualan ini dengan para imam, mereka kompromi. Mereka mulai memikirkan bagaimana kita mengeruk keuntungan lebih lagi di rumah Tuhan ini. Kan banyak yang datang nih.
Ya, saudara, kita bersyukur ada di gereja Mawar Sharon yang hari ini kalau kita mengadakan KKR yang begitu besar, saudara. Banyak orang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, kalau ada orang tanya, berapa dana yang dikeluarkan? Kok nggak narik persembahan dan sebagainya? Saudara, kalau ditanya jujur, dana yang dikeluarkan untuk sebuah KKR itu begitu besar. Untuk menarik persembahan, biasanya kita kalau KKR nggak ada persembahan. Dan ada orang bertanya, kan rugi. Kan rugi nanti, nggak sama, pemasukan nggak ada, pengeluarannya begitu besar. Pastor Philip selalu berkata, jiwa-jiwa itu lebih daripada uang. Apa yang kita berikan buat jiwa-jiwa? Asal satu jiwa bertobat. Kalau di KKR itu banyak orang-orang bertobat, itu lebih dari sekedar dari berapa banyak uang yang kita keluarkan. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Itu lebih daripada apa yang kita keluarkan. Nggak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati gereja Tuhan yang mengerjakan visi Tuhan dan amanat agung Tuhan. Saudara, rumah Tuhan menjadi tempat kudusnya Tuhan, tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Bagian kita adalah hidup dalam kekudusan. Jangan kompromi dengan dosa. Memang orang yang datang ke rumah Tuhan itu tidak semuanya kudus, ya, tidak semuanya sempurna. Saya pun sebagai hamba Tuhan terus minta Tuhan menyucikan kalau ada hal-hal yang salah. Karena berdiri di depan ini bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi hidup saya juga harus menjadi berkat, harus sama dengan apa yang saya katakan. Makanya kekudusan itu, saudara, bukanlah sebuah standar, tapi sebuah kondisi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tuh menyembah Allah yang kudus. Ya, untuk itu Tuhan ingin dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi, kekudusan bukanlah sebuah standar. Artinya, bukanlah kalau orang yang pakai kalung salib, itu tandanya kudus. Ada berapa banyak orang yang hari ini pakai kalung salib di tempat ini? Bukan berarti Anda adalah orang yang kudus. Karena kekudusan bukanlah sebuah standar. Harus pakai kalung salib. Kalau itu jadi standar kekudusan, semua orang pakai salib, betul? Kalung salib maksudnya. Penjahat yang di sebelah Yesus disalib adalah orang penjahat. Yesus juga disalib, tapi Yesus adalah orang yang kudus, yang tidak melakukan dosa. Penjahat di sebelahnya juga disalib, tapi mereka adalah orang yang perlu bertobat. Mereka adalah orang yang perlu dikuduskan. Jadi kekudusan adalah bukanlah standar. Kekudusan juga bukanlah orang yang berdoa berjam-jam di ruang doa, ya, di kamar gak keluar-keluar 1 bulan, doa puasa, gitu kan? Gak salah sih, kalau saudara kuat, gitu kan? 1 bulan gak keluar-keluar kamar, cari wajah Tuhan. Terus tiba-tiba keluar kamar, saudara jadi berubah, sinar kemuliaan itu jadi kudus, gitu kan? Kan enggak gitu kan? Kalau itu jadi standarnya, semua kita naik ke sebuah bukit, gitu kan? Mengurung diri di situ, keluar tiba-tiba jadi orang kudus yang tidak pernah dosa dan sebagainya, tidak pernah melakukan dosa. Enggak juga. Tapi kekudusan adalah sebuah kondisi di mana ketika di sekitar kita ini orang-orang ini kompromi dengan dosa, kita anak-anak Tuhan berkata, no, aku tetap takut akan Tuhan. Di mana di sekitar kita ini orang-orang itu mulai kompromi dikit-dikit, gak apa-apa, gak ketahuan kok. Bos kita gak ada, gak apa-apa. Korupsi kecil-kecilan gak apa-apa. Bos kita gak lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau hari itu kita memutuskan untuk ikut mereka, maka hidup kita dicemarkan oleh dosa. Tapi waktu itu diperhadapkan untuk kita berkata, enggak. Walaupun kita ini ngalami perlakuan yang mungkin nantinya gak adil, kita mungkin dikucilkan karena kita hidup kudus. Saudara, gak apa-apa, jangan takut. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau bagian kita adalah hidupku kudus. Dengan perkataan kita, ya, hari ini yang sudah ikut di rumah ini, digembalakan di CG, pasti terjadi sebuah proses pertumbuhan. Apa yang kita katakan, dulu kita suka ngomong kotor, dulu kita suka maki-maki orang, suka ngomongnya melemahkan iman orang lain. Tapi hari ini ketika kita tahu
bahwa aku ini bait Tuhan, rumah doanya Tuhan. Aku mau dikuduskan, aku mau kudus di hadapan Tuhan. Lewat perkataan kita, waktu kita mau ngomong sesuatu yang gak kudus, sesuatu yang cemar, sesuatu yang sia-sia, kita mulai ingat, gak jadi. Baru kita mau maki-maki orang, kita mulai melepaskan berkat buat orang. Saudara, itu adalah proses pertumbuhan. Dan Tuhan mau setiap kita ketika kita datang di rumah Tuhan. Bukan hanya datang ke rumah Tuhan, tapi karena kita ini adalah rumahnya Tuhan, rumah doanya Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu bukan hanya bicara soal gedung, tapi setiap kita Anda semua adalah rumah Tuhan. Amin. Saudara percaya saudara rumah Tuhan? Seperti yang tadi kita baca, kita adalah bait Tuhan. Coba senggol kiri kanannya. Gak percaya loh kamu ini baitnya Tuhan. Gak percaya loh kamu itu rumahnya Tuhan. Modelmu kayak begini, kayak katanya Ko Yudia. Modelmu kayak gini itu rumah Tuhan. Saudara, ya, Roh Kudus diam di dalam kita. Makanya bagian kita adalah jaga kekudusan kita. Supaya, saudara, hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita ada di rumah Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Ketika hidup kita kudus, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menjawabnya. Saudara, ketika saudara berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat CG Anda mengalami pertumbuhan, mungkin saudara sudah mengalami mungkin stuck di CG, tapi saya percaya ketika hatimu tulus, hatimu kudus di hadapan Tuhan, murni hanya untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan itu mendengar, tidak akan dibiarkan lama kok. Katakan amin. Amin. Asal engkau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan sebelum saya full timer. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan di Yamaha, ya. Itu di mana di sekitarnya itu banyak orang-orang sales dan orang-orang yang berjualan spare partnya sepeda motor, mobil dan gitu ya. Saya bagian accountingnya. Di situ setiap kali berjumpa dengan orang-orang yang kalau bahasa Jawa itu miso-miso. Kalau di sini apa ya? Maki-maki gitu ya. Ngomong kotor gitu kan. Kalau ngomong itu wah bos. Terus pokoknya nggak jadi berkat. Kalau saya datang tuh semua tuh takut gitu kan. Pendeta lewat, ibu pendeta lewat gitu kan. Hidup kita ini dilihat orang, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini baitnya Tuhan. Kalau kita nggak bisa hidup yang berbeda, dunia itu jadi bingung. Mana anak Tuhan, mana yang terang, mana yang gelap, nggak tahu. Makanya kita ini ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kegelapan supaya terang itu menjadi terang, betul? Kalau di tempat yang terang seperti ini, kita ini jadi terang, sudah terang semua. Tapi di dunia yang gelap ini, di tempat pekerjaan saya suka kerja di sekolah waktu itu karena di situ banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika saya datang ke kantor saya duduk di situ. Kemudian satu-satu datang, salesnya mulai laporan. Saya ingat ada bapak-bapak satu yang gemuk sekali itu ya. Badannya itu jadi debt collector. Jadi kalau debt collectornya serem-serem itu kan ya takut ya kalau orang ini. Memang dipilih orang-orang yang badannya kekar-kekar gitu loh. Padahal sesungguhnya hatinya tuh Hello Kitty. Buktinya waktu datang ke saya itu saudara nangis. Badannya gede banget. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara sama saya waktu dia datang di meja saya. Terus totalan. Saya berkata, gimana Pak kabarnya? Ya baik. Kok saya dapat sesuatu? Bapak ini ngalami sesuatu. Gimana keluarganya, istrinya, anaknya? Kemudian dia mulai, ya itu katanya. Saya ini ada di ujung perceraian. Singkatnya dia tuh ada masalah dalam keluarga. Dan dia bilang, ini di awal ketika saya mulai meninggalkan Tuhan. Saya kaget, ternyata dulu dia Kristen. Setelah dia menikah, lama tuh akhirnya dia pindah agama. Kemudian dia tidak lagi ke gereja. Ikut kepercayaan yang lain. Hari itu rumah tangganya kacau balau. Ada di ujung perceraian. Saya tahu Tuhan berbicara kepada saya ada sebuah maksud supaya orang ini diselamatkan. Saya tidak ikut. Saya tahu ada Tuhan. Saya ini rumah Tuhan, rumah doanya Tuhan. Saya ingin juga orang ini diselamatkan. Untuk itu hidup saya juga harus kudus, gak boleh ikut-ikutan mereka supaya saya dilihat jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu Saudara juga jadi berkat di tempat pekerjaan, di keluarga, dimanapun. Hidup kita harus berbeda, katakan amin. Ketika itu saya berkata, mau gak saya doakan? Dia nangis. Saya bilang, Pak jangan nangis Pak. Bapak badannya besar kok nangis, gitu kan. Badannya besar tapi hatinya Hello Kitty, hancur hati. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lama-lama nangisnya, nanti saya dipikir saya marahin Bapak gitu kan. Jadi akhirnya saya doakan dia.
Disitulah Tuhan bekerja. Dan singkatnya dia berkata, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau kembali kepada jalan Tuhan. Ini loh yang Tuhan cari. Hidup kita dipanggil menjadi rumah doa. Amin. Mungkin belum untuk bangsa-bangsa datang. Sebentar lagi mungkin GMS Samarinda akan kedatangan tamu-tamu asing dari bangsa-bangsa. Katakan amin. Amin. Ini udah siap-siap nih, interpreter dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang asing akan bergabung dengan kita. Itu rumah Tuhan akan jadi kenyataan. Ya. Tapi mungkin belum sampai bangsa-bangsa datang. Kita ini yang ada di sekitar kita aja. Kita harus jadi rumah doa buat mereka. Berdoa buat mereka. Dimulai dari hidup kita yang kudus. Yang kedua, rumah Tuhan itu sebagai rumah doa, di mana di rumah Tuhan itu tempat di mana kita menaikkan doa kita dan mengalami jawaban doa. Bagian kita adalah terus berdoa. Bagian Tuhan adalah Tuhan itu menjawab doa kita. Satu hal yang kita yakini, kita percaya, hari ini kita percaya berdoa adalah karena Tuhan menjawab doa kita. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kan saudara percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Amin. Itu yang menjadi kekuatan kita. Walaupun mungkin waktunya Tuhan itu nggak sesuai dengan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Kalau hari ini kita minta sekarang Tuhan ngomong nanti, nak. Jawaban doa itu pasti. Jawaban doa itu ada 3. Ya, sekarang Tuhan itu, kalau kita berdoa Tuhan jawab sekarang, itu pasti itu berarti Tuhan mau untuk kita mendapatkannya hari itu. Tapi kalau jawaban yang kedua adalah Tuhan berkata, nanti dulu, tunggu. Itu berarti Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Katakan amin. Tuhan itu jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Jadi sabar aja, percaya saja, teruslah berdoa. Dan yang ketiga tuh Tuhan berkata, no, tidak. Mungkin kita protes, kenapa sih Tuhan tidak? Karena Tuhan tahu itu akan membawamu kepada pencobaan. Kalau kita punya anak kecil, dia lagi sakit batuk, terus dia nangis, aku mau es krim, aku mau es krim. Jangan, nanti kamu tambah sakit. Papa jahat, mama jahat. Dia tidak tahu, itu menyebabkan tambah parah sakitnya. Tapi anak-anak kan tidak tahu. Anak-anak yang masih kecil. Tapi kita hari ini yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau Tuhan itu berkata tidak kepada doa kita, itu bukan berarti Tuhan jahat. Amin. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu kalau itu yang kita paksa dan kita istilahnya Tuhan ngomong tidak terus kita terabas. Tuhan ngomong itu akan membawa kamu kepada pencobaan. Akhirnya hidup kita masuk dalam pencobaan. Anak kecil yang masih kecil mainan pisau, jangan nak, jangan, itu bahaya. Tapi dia terus main, wah akhirnya terluka. Mungkin kita kadang-kadang seperti itu. Kita dengan Tuhan mungkin, Tuhan kok nggak jawab doa saya? Saya ini perlu, gitu kan? Tuhan ngomong, enggak. Kayak tadi pagi saya cerita ada orang yang berdoa, sedang dalam persimpangan jalan antara pekerjaan ini menerima atau tidak. Pekerjaan ini membuat dia jauh dari Tuhan karena apa? Ilegal. Gajinya besar. Dia berkata, aku perlu ini uang yang banyak untuk kebutuhan keluarga. Tapi satu sisi ini, aku tahu ini nggak benar, ini cara kotor. Kita perlu Tuhan untuk menuntun kita. Kita perlu masuk ya dalam hadirat Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Ya, makanya rumah Tuhan adalah tempat di mana kita menaikkan doa dan kita menemukan jawaban. Orang ini masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah di gereja di Surabaya. Ketika dia menyanyi memuji Tuhan, Tuhan menjawab doanya dan Tuhan berkata, aku nggak inginkan kau ada di jalan itu. Aku ingin engkau menyenangkanku, kata Tuhan. Aku siapkan kau jalan yang lain. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan itu bisa bicara sampai hari ini, katakan amin. Makanya hidup kita tenang aja, hidup kita tetap kuat selama kita berada di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan. Hidup kita akan terus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mungkin jalannya harus melewati terjal. It's okay. Itu hanya sementara. Selanjutnya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua, tempat di mana kita menaikkan doa kita dan mengalami jawaban doa. Kita sebagai rumah Tuhan, ya, biarlah hidup kita ini menjadi tempat di mana kita ini mendoakan orang-orang yang hari ini belum mengenal Tuhan. Dan kita menjadi jawaban doa buat mereka. Saudara, kalau hari ini saudara duduk di sini, mungkin ada orang-orang yang berkata, hari ini aku ada di sini berkat doa si A.
Hari ini saya ada di sini melayani Tuhan sebagai seorang full timer, hamba Tuhan, melepaskan segala sesuatu. Itu karena doa mama saya. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya doa seseorang di hidup kita. Itu akan sangat berdampak luar biasa di hidup kita. Hari ini saya mengalami itu, mama saya berdoa. Mungkin waktu masih kecil, saya ini mungkin nakal. Mungkin mama saya melihat ini jadi apa ini nanti anak ini. Tapi mama saya nggak putus asa, dia berdoa, Tuhan pakai anak saya. Akhirnya ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, mama saya berkata yes. Karena itu doa mama saya, mama dikatakan. Saya percaya kita yang duduk di sini Bapak Ibu Saudara itu karena berkat doa juga. Mungkin yang member CG hari ini itu, yang hari ini ikut CG itu hasil doa CGL Anda. Yang hari ini bertobat sungguh-sungguh berada dalam sebuah jalan Tuhan, dan hari ini sungguh-sungguh hidupmu berada dalam tracknya Tuhan, itu karena ada gembala-gembala yang berdoa, orang-orang di sekitarmu yang berdoa. Hari ini ada kota-kota yang dirintis di mana-mana di Kalimantan. Saya percaya itu adalah hasil doa mereka di ujung-ujung sana, di ujung-ujung kota yang hari itu mereka berdoa, kami mau ada GMS di sini, kami mau digembalakan, kami mau bertumbuh. Hati saya hancur karena itu sungguh-sungguh terjadi Bapak Ibu. Hari ini saya pergi ke kota-kota yang cukup jauh. Perjalanan melelahkan, naik mobil. Berapa jam? 6 sampai 7 jam, ada yang 5 jam, 4 jam, 7 jam. Sebentar lagi saya akan pergi nyebrang ke Malinau, Tanjung Selor, sebuah sukacita. Tapi itulah doa mereka. Di Batu Licin sebentar lagi tanggal 23 Juli ini sudah berdiri. Ya, ibadah minggu, sudah mereka ibadah minggu. Itu hasil doa mereka. Mereka rindu sekali. Hari ini mungkin yang mengikuti via streaming Muara TV, ya, sebentar lagi saya akan sampai di Muara TV juga. Sampai ketemu ya di Muara TV nanti. Kita akan sungguh-sungguh bangun juga umat Tuhan yang ada di sana, gereja Tuhan. Tujuannya bukan supaya Marsoran tambah banyak gerejanya, enggak. Tapi karena itu doa Anda. Amin, karena doa-doa kota-kota yang terus menerus dinaikkan di hadirat Tuhan. Sehingga kita ketemu, diberikan Tuhan koneksi ilahi. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, bagi kota-kota yang ada di sekitar Kalimantan. Katakan amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Mari siapkan hatimu jadi tempat di mana kita ini menaikkan doa kita. Teruslah berdoa. Kalau saudara mungkin gak ambil bagian pelayanan apapun di sini, saudara bisa berdoa. Naikkan doamu di hadapan Tuhan untuk gerejamu, untuk gembala-gembala full timer, untuk semua kota-kota perintisan. Naikkan itu di hadapan Tuhan. Saya percaya lambat laun kita akan melihat kota-kota itu akan dimenangkan buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, rumah Tuhan sebagai rumah doa itu adalah tempat kesukaan Tuhan karena Tuhan cinta rumahnya. Tuhan itu cinta rumah Tuhan, makanya ketika Tuhan melihat itu berubah fungsi Tuhan itu begitu marah. Karena apa? Aku sudah bilang rumahku itu disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Aku mau begitu banyak orang-orang datang ke rumahku untuk ketemu dengan aku dan berdoa, menaikkan doa mereka. Saudara, bagian kita adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, karena rumah Tuhan itulah kesukaan Tuhan. Tuhan itu cinta rumahnya. Di mana di dalam rumah Tuhan itu ada kasih. Kalau orang-orang yang berjualan untuk menghalang-halangi umat Tuhan itu beribadah datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau membuka hati kita, meng-welcome untuk setiap orang datang kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kasih. Kisah 4 ayat yang ke-32, cara hidup jemaat mula-mula, mereka itu sehati dan sejiwa. Satu kasih. Setiap orang bersama-sama untuk menjangkau jiwa, setiap bersama-sama untuk bertumbuh lebih lagi di dalam kasih. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita buka ayat yang terakhir ya, Filipi 2. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Perasaan yang seperti apa? Perasaan yang saling mengasihi. Dikatakan di dalamnya itu tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mendahului kepentingan orang lain. Orang-orang yang berjualan di depan halaman itu, mereka memikirkan bagaimana mengeruk keuntungan lebih banyak dari orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Yang mereka pikirkan adalah keuntungan diri pribadi. Bagaimana aku dapat uang lebih banyak, bagaimana aku bisa lebih kaya, bagaimana aku bisa lebih baik dan sebagainya. Di rumah Tuhan, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti Yesus. Hatinya Yesus adalah hati yang penuh dengan kasih. Bahkan Yesus berkata, dia tidak menyayangkan dirinya, ya, dia mengosongkan dirinya, turun ke dunia ini sebagai seorang hamba untuk menebus dosa saudara dan saya, menebus hidup kita, supaya hidup kita hari ini diselamatkan. Yesus begitu memberikan contoh dan teladan. Dia tidak mengambil kepentingan dirinya sendiri, padahal dia raja di atas segala raja. Hari ini kita pun sama. Mari kita hidup di dalam kasih. Mari kita mulai lihat di sekeliling kita. Apakah ada keluarga kita yang hari ini masih belum mengenal Tuhan? Di tempat pekerjaan kita. Hari ini apakah hari ini kita sudah sungguh-sungguh menyampaikan kabar baik buat mereka? Di hari inilah Tuhan ingin menyampaikan hati Tuhan. Di rumah Tuhan. Kita sebagai rumah Tuhan. Disebut rumah doa masing-masing kita. Kita mau bawa hidup kita, Tuhan, pakai aku. Aku mau hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika aku melihat orang-orang yang hari ini berjalan dalam kebinasaan, biarlah hati Tuhan menguasai aku. Aku gak mau hidup untuk kepentinganku sendiri. Aku mau hidupku dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang bergairah. Dan Tuhan itu tidak pernah lupa kok akan kita. Gak pernah berhutang. Waktu kita melayani Tuhan, firman Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau engkau bersama dengan aku, pikulah kuk yang kupasang. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Mari pikul kuknya Tuhan, bukan pikul kuknya kita, beban kita. Bukan, kita serahkan sama Tuhan beban kita ganti bebannya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Persoalan kita, Tuhan yang handle, katakan amin. Ketika kita pikul kuknya Tuhan, sama-sama berjalan bersama Tuhan. Tuhan ngomong bebanku ini jadi ringan. Beban Tuhan itu jadi ringan. Maka engkau akan mendapat kelegaan. Kita akan mendapat sukacita. Maka Tuhan juga akan membereskan setiap persoalan hidup kita. Karena Dia Allah yang setia. Katakan amin. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana hari ini Tuhan mau kita menjadi rumah doanya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa. Bagi kota-kota di sekitar ini. Dengan apa? Dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau kedapatan hari ini ada yang mungkin ada orang-orang yang mulai serong jalannya. Ayo hari ini berkata, Tuhan, di rumah Tuhan yang kudus ini, jadikan aku rumah doamu ya Tuhan. Supaya ketika aku berdoa, Engkau menjawab doaku. Dan banyak orang diselamatkan. Yang kedua, bagian kita adalah teruslah berdoa. Karena kita ini rumah doa, naikkan doa-doa kita. Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan lewat doa kita? Naikkan doa kita. Mungkin pada waktu pagi hari atau dimanapun Anda bisa berdoa. Saudara teringat saudaramu, naikkan doa. Karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 5-7 ketika Petrus itu ditangkap, Petrus dipenjara. Saudara, jemaat Tuhan itu tidak bingung karena sudah diajar bagaimana, tahu bagaimana kita ini rumah Tuhan, rumah doa. Mereka berdoa. Kalau saudara baca Kisah 12 ayat 5-7, jemaat itu berdoa. Mereka semakin ditekan, mereka semakin berdoa. Dan saya membaca di Kisah Para Rasul 12 ayat 5-7, Petrus itu mengalami mujizat Tuhan. Borgol yang di tangannya Petrus itu terlepas ketika malaikat Tuhan hadir di penjara itu. Wow, luar biasa. Saya percaya ketika doa jemaat bersama-sama, kita naikkan di hadapan Tuhan. Di CG-CG
Mungkin ada yang mengalami sesuatu di dalam CG, persoalan, kesulitan. Semua anggota CGL semua berdoa untuk satu jiwa ini, satu jemaat kita ini. Yang mengalami kesusahan, mungkin sakit penyakit, kita doa. Saya percaya setiap belenggu-belenggu dilepaskan. Setiap sakit penyakit dibebaskan, disembuhkan. Setiap persoalan itu akan mendapatkan jalan keluar, katakan amin. Karena itulah kuasa doa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, jemaat berdoa maka penuh Roh Kudus dan mereka berani memberitakan firman Tuhan. Saya percaya ketika jemaat itu berani untuk berdoa, tiba-tiba keberanian itu datang daripada Tuhan. Apa yang saudara takutkan hari ini, saudara akan mengalami kekuatan dan keberanian memberitakan firman Tuhan, menjalani hidupmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yang ketiga bagian kita adalah hidup dalam kasih. Mari kita seperti Yesus, tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lebih utama daripada kita. Biar kerajaan Tuhan diuntungkan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin.